Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, selamat malam, shalom. Shalom. Mari kita bersyukur kepada Tuhan ketika Tuhan masih memberikan kesempatan kita untuk di tempat ini untuk beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kami mengucapkan selamat datang kepada jemaat semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di rumah Bapak yang terkasih di tempat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada tuan rumah yang mana sudah membuka pintu, terlebih pintu hatinya untuk menerima kami semua, untuk bersama-sama bersekutu, memuji, memuliakan Tuhan pada malam hari ini. Dan kami juga mempersilahkan kepada keluarga atau yang mewakili untuk memberi kata sambutan atau kesaksian tentang pengalaman iman serta pokok-pokok doa keluarga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita berdiri. Untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Saudaraku, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 15, baiknya yang satu dan baiknya yang kedua. Memberkati anak-anak Tuhan berbondong-bondong dari rumah kami masing-masing menuju rumah Bapak Ruben terkasih di tempat ini. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan, dan di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, ibadah kami pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga berakhirnya hanya ke dalam tangan kasih pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sebelumnya membuka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai 26. 2 Timotius pasal 2 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Kalau sudah menemukan bagian Alkitab, mari kita mohon bimbingan Roh Kudus dalam doa. Mari berdoa. Kami senantiasa memuji Tuhan untuk segala kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami hingga saat ini. Di tengah segala aktivitas dan kesibukan kami, Tuhan menghimpunkan kami anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan sektor pelayanan 1 untuk kami memulai ibadah keluarga pada malam hari ini.
Kami mendasari ibadah kami ini dengan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kiranya Allah yang Maha Kudus menolong kami dalam terang ilahi lewat Roh Kudus, menerangi hati dan pikiran kami, supaya hati dan pikiran kami tertuju kepada firman Tuhan. Jauhkan kami dari segala pikiran-pikiran yang kosong, dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang mengisi hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Paulus memberitahu kepada Timotius bahwa sekalipun Timotius diajarkan untuk menyatakan yang namanya kebenaran, untuk menyatakan yang namanya ketetapan-ketetapan Allah, Timotius juga harus melihat bahwa di sekelilingnya ada ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada ketetapan-ketetapan yang melawan Tuhan, yaitu pengajar-pengajar sesat. Dan memang dalam Alkitab sudah menjelaskan dari dulu bahwa dimanapun kita berada, selama kita mengikut Tuhan, pengajar-pengajar sesat itu ada di sekeliling kita. Jadi iblis itu selalu mencari kesempatan supaya setiap orang yang berseru kepada Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, setiap orang umat yang mengaku Yesus Kristus adalah Raja, iblis itu selalu mencari kesempatan supaya bagaimana anak-anak Tuhan ini terpengaruh dengan ajaran-ajaran sesat. Nah, ajaran-ajaran sesat itu kadang membawa kita untuk iman kita itu makin dangkal. Orang datang memberitahu, di sini ajarannya begini, di sana ajarannya begini, kok di sini tempatnya beda, macam-macam. Dan ajaran-ajaran sesat itu kadang menjerumuskan kita sampai kita tidak mau mengakui Tuhan sebagai juru selamat kita di dunia. Dan akibatnya apa? Karena kita terjerumus, kita dengan mudah meninggalkan Tuhan, apapun alasannya. Nah, kenapa sampai orang juga mudah menerima pengajaran sesat? Karena memberikan diri atau tidak menguasai diri. Dan iblis punya berbagai kesempatan untuk menguasai hati dan pikiran kita masing-masing. Semakin kita bertekun kepada Tuhan, semakin kita mau setia kepada Tuhan, semakin kita mau berkumpul seperti ini untuk bersekutu kepada Tuhan. Jangan salah, iblis itu dia ada di mana-mana. Bisa mengganggu hati dan pikiran kita. Bahkan mungkin saat kita mendengar firman Tuhan, iblis juga bisa mengganggu kita. Supaya apa? Hati dan pikiran kita tidak tertuju kepada kebenaran firman Tuhan. Nah, ini yang kemudian dialami oleh Timotius. Bahwa Timotius, dia juga harus berhati-hati dengan pengajar-pengajar sesat itu. Karena pengajar-pengajar sesat itu akan membawa dan menjerumuskan dia untuk tidak percaya kepada Allah. Jadi kita lihat dalam ayat ke-22. Apa yang disampaikan? Sebab itu jauhilah nafsu orang muda. Kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai, bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Jadi memang kalau kita mau kejar yang namanya kesetiaan, kita mau kejar yang namanya keadilan, kita mau kejar yang namanya kasih, yang namanya damai, kita harus kumpul dengan orang-orang yang memang dia selalu berseru kepada Tuhan. Kita mesti berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Tuhan, yang punya hati yang murni itu. Kalau kita mau cari keadilan, kita mau cari kasih, kita mau cari yang namanya damai, kita pergi duduk dengan orang yang tidak pernah tahu damai, yang tidak pernah mau cari damai, yang pekerjaannya sehari-hari itu, kalau tadi bahasa kita, bahasa Alkitab pagi tadi, masih berhubungan, yang pandai bersilat lidah, kita tidak akan menemukan kedamaian. Karena kita tidak berkumpul dengan orang yang berseru kepada Tuhan. Bukan berarti kita paling suci di antara mereka, tetapi memang mencari kebenaran itu kita mesti kumpul dengan orang-orang yang juga berusaha mencari kedamaian, keadilan. Kita berkumpul dengan orang-orang yang saling mengasihi. Bagaimana mungkin kita berkumpul sehari-hari dengan mereka yang tidak tahu kasih? Kemudian kita mau mencari kasih. Kemudian kita mau bicara tentang damai. Sulit. Karena apa? Mereka belum pernah berseru kepada Tuhan. Tetapi tugas kita adalah boleh kita menjadi saksi bagi mereka. Memberitahukan kepada mereka tentang damai, tentang kasih, tentang menyatakan kebenaran dan lain sebagainya. Jadi kalau kita mau cari damai itu Bapak Ibu, kita cari dengan hal-hal yang sederhana. Kira-kira contohnya bagaimana?
kita mau cari hal-hal yang sederhana. Ayat Alkitab bilang, jauhi nafsu orang muda. Kenapa orang muda yang ditekankan? Bukan orang tua. Jauhi nafsu orang tua. Tidak pernah Alkitab kasih catatan itu. Jauhi nafsu orang muda. Kenapa? Karena orang muda itu panas hati, gampang, menggebu-gebu, berkobar. Kalau kita bilang semangat 45, nafsu orang muda itu lebih dari semangat 45. Kayak begitu. Makanya Alkitab bilang jauhi nafsu orang muda. Orang muda dipakai contoh. Supaya apa? Kita mengendalikan diri sebagai orang-orang muda. Karena kalau orang tua, maaf, makin tua itu kadang makin bijaksana. Tidak pernah, tidak. Pasti ada kebijaksanaan tertentu sebagai orang tua. Makanya biasa orang kalau minta nasihat, minta petua, mana pernah orang minta orang muda ya? Pasti yang dipanggil tua-tua. Karena di sana ada hikmat, ada kebijaksanaan, ada wejangan-wejangan. Nah, bagaimana Bapak Ibu kita mencari damai, kasih, menyatakan kebenaran dengan hal-hal sederhana menurut Bapak Ibu? Saling membantu. Kalau kita saling bantu, itu kasih, bisa. Ada lagi, bagaimana kita mencari damai? Kalau ada orang yang dia lagi bertengkar di pasar sana, semua orang datang nonton, terus semua orang ikut hajar orang itu, tidak ada satu yang membela, itu bukan perdamaian. Itu namanya cari gara-gara. Itu namanya kita mendukung orang untuk berbuat jahat. Itu ayat Alkitab tadi pagi. Jauhi hal-hal yang berhubungan dengan, kalau Allah bilang kita cari damai, kita cari damai. Kalau Allah bilang kita mengasihi, berusaha untuk mendapatkan itu. Jadi kalau cari damai itu, kalau orang cari musuh itu gampang ya Bapak Ibu. Tinggal senggol dia sedikit, ngomong kasar sedikit, mati sedikit, udah kita dapat musuh. Tapi cari yang bukan musuh itu susah. Kenapa? Kita lanjut di ayat yang ke-23. Hindari soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Hindari hal-hal yang kita cari-cari itu, apapun alasannya. Kadang begitu ya Bapak Ibu, sering dalam kita punya hidup, kecenderungan kita sebagai manusia memang begitu. Kadang timbul hal-hal yang kita cari, atau kita dengar dari orang lain, atau orang lain datang kepada kita. Tapi Alkitab menjelaskan, hindari hal-hal demikian. Ayat 24. Tetapi seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar dan sabar, dengan lemah lembut, menuntun orang yang suka melawan, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi kalau kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang sudah tahu tentang Tuhan ini, kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin mereka adalah penjahat kelas kakap di sana, mereka pemakai narkoba, mereka yang mungkin seperti Paulus yang suka berbuat jahat dulunya. Pertanyaannya adalah, bagaimana mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat? Tuhan bisa kasih kesempatan, tetapi kita manusia, bisakah kita kasih kesempatan kepada orang berdosa untuk bertobat? Orang berdosa itu macam-macam. Saya pun ada dosanya, kita semua ada dosanya. Tapi bagaimana kita memberikan kesempatan kepada orang yang bertobat, orang yang berdosa untuk bertobat? Mendoakan mereka. Kalau Pak Isin Lae ketemu dengan siapa di sini, misalnya sama Bapak Laos. Kemudian Bapak Laos ini orang berdosa, sehari-hari ketemu. Menurut Pak Isin Lae ini orang berdosa. Jadi mau buat bertobat dengan cara apa? Tidak mungkin Pak Isin Lae datang bilang Bapak Laos ini orang paling berdosa di dunia. Itu Bapak Laos balik, itu Bapak Laos bilang apa? Coba ulang. Siapa yang datang tunjuk-tunjuk saya orang paling berdosa? Tidak ada hak. Bapak Laos ada duduk tenang-tenang. Pak Isin Lae bilang, ini orang paling berdosa di SP4, ini sudah. Bapak Laos balik itu, kamu tahu. Nah, jadi kita juga melihat situasi. Bagaimana yang tadi disampaikan, bahwa orang berdosa pun kita perlu untuk mendoakan. Karena kita sudah tahu tentang Tuhan. Bukan kita suci. Tapi kalau kita tahu ada saudara kita yang dia mungkin tidak bisa menyatakan kebenaran, kita mendoakan, membantu. Karena apa? Ada Roh Kudus yang bisa menuntun orang untuk percaya kepada Tuhan, untuk dia bertobat.
Ada lagi selain berdoa? Menasihati. Apa? Menasihati. Menasihati. Baik kalau orang yang dikasih nasihat dia terima. Dia bilang, siapa datang ke nasihat-nasihat beta? Siapa datang kok, son dia kerja sendiri, son urus itu rumah sendiri, masakan sendiri, datang nasihat-nasihat beta. Kelupu hidup sebaling baik sah. Siapa yang mau didapat nasihat-nasihat? Maka kita butuh tua-tua. Kita butuh orang tua-tua. Kita butuh orang yang bisa punya pengalaman juga untuk mengarahkan kita. Selain menasihati, ada lagi? Menegur dengan kasih walaupun yang ditegur itu kadang tidak menerima. Menegur dengan kasih, walaupun kadang yang ditegur itu tidak menerima. Jadi memang kalau kita mau jadi saksi Kristus itu, kalau kita mau tegur itu memang kita juga mesti siap mental. Bahwa saat kita jadi saksi Kristus, jadi murid Tuhan, tidak selamanya kita diterima dengan baik. Jangan pernah berharap bahwa nanti datang kita akan disambut dengan senyuman. Jangan pernah berharap bahwa selama-lamanya kita akan mendapatkan sukacita itu. Karena tidak semua orang menerima tentang pelayanan di dalam Yesus. Tapi tugas kita harus tetap menjadi saksi di tengah orang yang menolak kita, di tengah orang yang mungkin tidak mau menerima teguran kita. Tugas kita adalah menegur. Syukur-syukur kalau terima. Kalau tidak terima, orangnya biarkan saja. Kalau Mesa itu simpel, biar saja, ya kan? Kalau tidak terima ya sudah, kasih biar. Tapi biarpun kasih biar, mesti berdoa buat dia dalam hati, dalam rumah. Semoga Roh Kudus memperbarui hati dan pikirannya untuk bertobat dan tahu tentang Tuhan. Ada lagi? Berdoa, menegur, menasehati supaya orang tahu tentang jalan Tuhan. Saling mengingatkan. Sama apa lagi? Menuntun. Apa? Menuntun. Supaya tahu tentang jalan kebenaran Tuhan. Ada lagi? Kasih tentang ayat-ayat firman Tuhan yang mungkin tidak semua orang bisa terima itu. Duduklah kita bersama-sama, mungkin sambil ngopi-ngopi kah, ngeteh-ngeteh kah, cerita-cerita, bercanda-bercanda, kita di dalam situ selip-selip tentang Tuhan, selip-selip tentang kata-kata rohani. Tidak perlu panjang kali lebar, yang penting ada sisipan rohani yang bisa dikasih kepada saudara-saudara kita itu. Apalagi ayat Alkitab bilang, seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, menahan diri sekali. Pelayan Tuhan itu termasuk kita semua di dalamnya, tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Jadi kalau kita lihat pelayan Tuhan, siapapun, pengurus kah, presbiter kah, maupun kita jemaat, kemudian kita bertengkar, kita mesti ingat-ingat ayat firman ini. Pelayan Tuhan dia tidak boleh bertengkar, dia mesti sabar. Dia mungkin juga menuntun orang yang suka melawan. Jadi orang yang suka melawan itu banyak, tapi mesti sabar untuk menuntun sampai orang yang tadi suka melawan itu menjadi orang yang tidak melawan. Alkitab tutup lagi, sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi orang berdosa itu tidak selamanya dia akan hidup dalam lingkaran berdosa itu. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk bertobat. Itu mungkin. Apalagi kita yang hanya manusia, mana mungkin kita tidak memberikan kesempatan kepada orang lain untuk merasakan pertobatan itu. Mana mungkin kita tidak kasih kesempatan kepada tetangga kita, saudara kita, untuk kita saling cari jalan damai, untuk saling menyatakan kasih, untuk saling minta maaf, untuk saling menyatakan kebenaran. Mungkin saya kemarin salah, mungkin selama ini cara pandang saya salah. Saya mau damai, damai yang sesungguhnya, damai yang betul-betul di dalam Tuhan, damai yang tidak lagi kita melihat ke belakang, tapi kita mau melihat bahwa begitulah cara Tuhan menyayangi kita. Ayat 26, dengan demikian mereka menjadi sadar kembali karena terlepas dari jerat iblis yang telah mengikat mereka pada kehendaknya. Jadi kalau mereka lepas dari segala keberdosaan, kita juga merasakan sukacita itu. Kita juga merasakan bahwa ada Tuhan yang menuntun saya dan Bapak Ibu
Demikian juga ketika kita ada dalam terang tema pada malam hari ini, bersikap adil agar damai, semua orang mau menginginkan hal itu. Demikian juga ketika kita hidup dalam masyarakat, gereja, dan juga pelayanan kita, mari kita mengusahakan supaya tetap ada kasih, supaya tetap ada damai, satu dengan yang lain, antara orang tua dan anak-anak, antara anak-anak dengan teman, atau kita semua dengan tetangga kita. Kalaupun belum ada damai, kita mesti minta kepada Tuhan supaya kita bisa berdamai. Karena apa? Pertengkaran itu tidak boleh dibiarkan selama-lamanya. Dia mesti ada solusi. Dan solusi itu adalah di dalam Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara bersama dengan anak-anak kita, adik-adik kita, mari tetap hidup dalam kebenaran Allah, tetap percaya kepada Allah, dan mengupayakan hal-hal baik yang Tuhan ajarkan bagi kita, supaya hidup kita bermanfaat bagi orang-orang yang kita jumpai. Ada damai, ada kasih, ada sukacita, dan menyatakan kebenaran. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita bersaat teduh. Walaupun kami ada dalam kesibukan kami, kebenaran firman Tuhan ini boleh menyapa setiap kami anak-anak Tuhan, untuk kami mengingat bahwa di sekeliling kami terdapat ajaran-ajaran yang sesat, yang tidak membawa kami untuk mengenal Tuhan dengan baik. Karena itu biarlah dalam kebenaran firman Tuhan ini, kami anak-anak Tuhan diberikan hikmat yang daripada Tuhan, akal budi yang daripada Tuhan, untuk kami dimampukan melihat mana yang baik dan mana yang tidak dalam pertumbuhan iman kami. Mampukan kami dalam tuntunan Roh Kudus, supaya ajaran-ajaran yang sesat itu tidak menguasai hati dan pikiran kami. Tetapi biarlah hati dan pikiran kami, juga perbuatan kami, boleh tetap berdasar pada kasih, ajaran, dan pemahaman iman yang Tuhan Yesus teladankan bagi kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam hidup kami sehari-hari, dimanapun kami berada, ketika kami ada dalam masyarakat, ketika kami ada dalam gereja dan pelayanan, ketika kami ada di sekolah, ketika kami ada di tempat kerja, mampukan kami ya Tuhan supaya kami bisa menjadi pembawa damai. Tolong kami untuk kami belajar dan terus berusaha untuk bisa mengasihi satu dengan yang lain. Tolong kami untuk kami juga bisa menyatakan kebenaran. Tolong kami juga ya Tuhan supaya kami tidak mencari hal-hal yang sia-sia dalam hidup ini, tetapi dalam perkenanan Tuhan kami dimampukan untuk bisa melakukan hal-hal yang baik. Kami mencari damai, kami mengasihi, kami menyatakan kebenaran, dan juga kami bisa membawa orang lain yang berdosa, yang belum mengenal Tuhan, untuk mereka ada dalam pertobatan mereka. Kami menyadari ya Tuhan, sekalipun dalam hidup kami sehari-hari kami mengenal Tuhan, kami bersekutu bersama-sama dengan Tuhan, tapi juga ada dalam kesadaran bahwa kami juga adalah manusia berdosa. Kami ada dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami, tapi kami bersyukur Tuhan menyelamatkan kami, dan Tuhan senantiasa ada bersama kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tolong kami supaya kami menjaga kemurnian hati kami. Kami boleh hidup suci di hadapan hadirat Tuhan, dan dalam itu hidup kami, pikiran, perkataan, dan perbuatan kami menjadi berkat bagi setiap sesama yang kami temui, sekalipun berbeda keyakinan dengan kami, sekalipun berbeda suku dengan kami. Biarlah hidup kami mau berarti bagi setiap sesama kami yang kami temui dalam pekerjaan kami, gereja, bermasyarakat kami. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. 1 dan 2, Allah sumber rahmat. Allah sumber rahmat dan karunia, diikat umatnya rukun dan tentram, hidup berdampingan dalam kasih, saling menopang dan saling memberi.
kepada Tuhan serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus, kiranya tinggal menyertai keluarga Om Ruben, istri, dan juga kita semua, mulai dari sekarang ini, kekal selama-lamanya. Amin.